Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara besar manapun kalian sedang menyaksikan channel Agung Post Group, saya Syarifuddin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Sore ini kami ingin mengadakan perbincangan dengan dua tokoh muda di Ogan Ilir, yaitu Bapak Dr. Haji Nur Hasan MAG, Ketua MUI Ogan Ilir, yang juga dari GMNI. Selamat sore. Assalamualaikum Pak. Ini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak rada assalamualaikum atau selamat sore kali iya. ya. Yang jawab juga jadi ragu. Dan kami juga mengundang salah seorang tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan juga sudah banyak pengalamannya di berbagai organisasi kepemudaan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Idrin Cahya MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Haji Syarifuddin yang sabar. Rasanya kita ini jarang bertemu bertiga sekaligus, tapi sudah kenal dekat, sudah mengetahui latar belakang masing-masing. Jadi sore ini sengaja kami mengundang bapak-bapak ketua di sini. Kita sebentar lagi akan mengadakan musda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Ogan Ilir. Tentunya kita berharap ICMI ini ke depan tambah populer karena pemikiran-pemikiran sumbangan untuk pembangunan di daerah Kota Ogan Ilir, sehingga yel-yel dari Bupati Pacaja Wijaya Akbar Ogan Ilir bangkit akan lebih sukses dan lebih terarah. Pak Iklim dan Pak Dr. Hasan, kita tentunya untuk kita berbicara sore ini, kita ngobrol saja, satu sama lain bisa saling saling mendukung pembicaraan untuk mencari, sehingga pertemuan kita hari ini menjadi salah satu masukan bagi pemerintah daerah dan kepemimpinan ICMI 5 tahun ke depan, yang insya Allah akan dilaksanakan sejak tanggal 17 November 2022. Nah, berbicara ICMI, tentunya di sini gudang-gudang pemikiran dari orang-orang para cendekiawan di Ogan Ilir. Saya kira bapak-bapak sudah termasuk di ranah itu kan. Memang sekarang era bapak-bapak untuk memikirkan Kabupaten Ogan Ilir ini bagaimana ke depan yang lebih maju di bawah kepemimpinan Bupati muda kita Pancawijaya Akbar. Selain dari itu, sosok seperti apa nantinya dan bagaimana ketua ICMI ke depan ini supaya dia betul-betul berguna untuk pembangunan daerah. Dan kami mulai dari Pak Dr. Silakan Pak Dr. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan penonton di channel Agung Post. Sore hari ini kembali saya diajak oleh Puyang Sabar. Beliau ini aktif di media. Pada sore hari ini bincang mengajak tentang bagaimana sosok pemimpin ICMI Kabupaten Ogan Ilir ke depan. Kalau melihat dari ciri khas organisasi satu ini, ICMI ini, karena dia berangkat dari cendekiawan Muslim, ya. Tentu ada pembatasan. Pertama cendekiawan, kedua Muslim, ya. Ya. Nah, ketika berbicara tentang cendekiawan, tentu ini tidak terbatas pada disiplin ilmu. Ya. Maka kalau saya melihat orang yang akan memimpin ke depan ini adalah orang yang multidisiplin ilmu. Artinya walaupun dia memang di bidangnya pasti ada kepakarannya, Ya. tapi sedikit banyak dia bisa mengakomodir dari berbagai macam persoalan yang dapat disumbangsikan pemikiran melalui ICMI ini. Ya. Karena nanti kan ini kan sebuah perkumpulan orang-orang cerdas, orang-orang yang terdidik, cendekiawan Muslim yang berujung pada, kalau bicara soal Muslim, adalah kebangkitan umat Islam, Ya. khususnya di Kabupaten Ogan Ilir ini. Dan jangan pernah ada rasa alergi ketika menyebut kebangkitan umat Islam. Ya. Karena menurut saya, apa yang diajarkan Islam itu kalau ditarik kepada sisi kemanusiaan tidak ada pertentangan sebetulnya. Ya. Cuma sekadar label, orang kadang-kadang berat
Ya. Jadi ini dialog antar agama juga kadang-kadang menjadi permasalahan label sebetulnya. Ya. Kalau soal isi ajaran, saya kira tidak ada yang tidak mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, sama halnya dengan ketika kita mengkelompokkan diri dalam sebuah organisasi cendekiawan Muslim misalnya kan, atau kalau seperti saya berangkat dari MUI, Ya. Majelis Ulama Indonesia misalnya, dalam konteks ini tentu ada label-label keislaman keagamaan. Ya. Ya. Nah, disinilah sebetulnya bangsa ini berharap pada bagian-bagian tertentu anak-anak bangsa ini dapat memberikan pemikiran, bahkan tidak hanya pemikiran, memang mereka melakukan sesuatu untuk memberikan perubahan-perubahan. Kalau di Ogan Ilir ini memberikan daya bangkit gitu, daya bangkit. Apa yang mesti kita lakukan untuk ke depan supaya Kabupaten Ogan Ilir ini lebih baik. Maka memang perlu pada musda yang ketiga ini kita membutuhkan seorang pemimpin yang berpikirnya dapat mengayomi semua pemikiran, walaupun itu tidak mungkin, Pak Haji ya, tidak mungkin. Tetapi paling tidak dia bisa merekam apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan keilmuan yang dimiliki oleh para anggota, itu akan merumuskan sebuah konsep-konsep sesuai dengan namanya Ikatan Cendekiawan Muslim. Artinya ada dua nama yang bobotnya sudah di sana ada semua, semuanya ada. Semuanya ada bobot, ada juga aturan, ada yang klik-klik khusus yang sudah terangkum di dua kalimat itu, dua kata itu. Betul. Jadi ketika pembicaraan masuk pada ranah lembaga ini, pada organisasi ini, maka dia tidak lagi sekadar obrolan kosong, tapi dia sudah semacam membuat konsep bagaimana pemikiran itu bisa dilaksanakan. Nah, jadi kalau kita berharap, selama ini kan kadang-kadang orang kan melihat situasi kondisi itu cuma sekadar ngomong gitu. Nah, mungkin lembaga ini bisa merumuskan lebih jauh tentang bagaimana kita mengaplikasikan pemikiran-pemikiran itu. Ya, bagaimana Pak Bung Tim, silakan. Oke, Pak Haji. Ya. Terima kasih. Selamat sore kepada semua penonton channel Kompos di mana pun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini bersama Ketua MUI Dr. Haji Nur Hasan, kita diminta oleh Pak Haji ini untuk bincang-bincang sore membahas dalam rangka Musda 3 ISMI dan bagaimana ISMI ke depan. Jadi kalau ngomong Musda ini Pak Nur Hasan memang arah itu kan memilih nahoda baru, memilih ketua baru plus nanti kepengurusan. Kita ini Pak Haji sudah ISMI ini kan sudah 10 tahun ya. Nah, selama ini memang sumber-sumber kepemimpinan ini kan beragam. Ada yang mungkin dari birokrat, ada dari kampus, apalagi kita sudah ada kampus di RU dan di Al-Fatihah kan. Kemudian ada juga dari masyarakat, mungkin ada pensiunan, ada tokoh-tokoh. Saya kira banyak cendekiawan intelektual Muslim di kita itu. Dari berbagai. Tinggal lagi itu dipilah, mungkin dicari sosok yang memang punya kemampuan ya. Kemampuan di sini bukan hanya masalah intelektual, tapi juga kemampuan masalah manajemen waktu. Nah, seperti Pak Nur Hasan ini kan dia ketua MUI. Kalau mungkin mau jadi ketua ISMI kan mungkin tidak perlu lagi, karena memang konsentrasi itu perlu. Nah, kita ini kebanyakan memang masing-masing punya kesibukan. Pejabat ada kesibukan. Nah, tapi kalau memang punya kemauan dan keinginan untuk memajukan organisasi, bisa saja bagi waktu ya. Mereka bisa meluangkan waktu untuk latihan. Saya kira memang kalau konteks ISMI kepala tahun tadi kan ketuanya kan dari birokrat, Pak Herman, Pak Pakum Pak Sekda, lalu Pak Muksin, lanjutannya. Nah, mungkin kalau dari birokrat juga sepanjang memang orang yang punya kapasitas
itu Ya. dan memang mau untuk meluangkan waktu untuk memimpin ISMI ke depan ini dalam konteks kerjasama dengan Pemda OI kan, Ya. Pemkab OI itu akan lebih bagus. Ya, artinya kan kalau masalah latar belakang pendidikan segala macam itu saya kira tidak diragukan. Tinggal sekarang mau atau tidak. Iya. Ya. Jadi memang kita berharap Ya. ISMI ini kan salah satu organisasi Islam Ya. yang memang disiapkan oleh Pak Habibie dulu untuk memberikan kontribusi yang jelas, yang nyata kerangka mengangkat derajat umat Islam ini. Iya. Ya. Nah, dulu kan memang luar biasa, tapi agak sedikit meredup. Dan saya kira memang dalam konteks sekarang ini dalam bentuk OI itu bagaimana supaya ISMI itu memang terlihat Ya. dalam aplikasi program-program nantinya. Dan memang kunci itu adalah ketuanya dan juga mungkin tentunya bagaimana menggerakkan pengurus. Saya berharap pengurus ke depan ini tapi jangan terlalu banyak. Ya. Ya, kita ini memang Pak Gerbongnya banyak ya keselama ini. banyak pengurus ya, Ya. itulah. Ya. Nah, Ya. jadi memang tidak perlu banyak-banyak, mungkin cukup Ya. 40 orang, sampai 30 orang cukup udah. Ya. 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 Kalau mungkin sampai 100 itu akhirnya beban juga. Ya. Beban Bila juga. perlu dikerdilkan lagi asal orangnya betul-betul ada kemauan. Jadi kalau belajar dari pengalaman itu tidak perlu banyak-banyak, maksimal 40 orang Iya, iya, iya. sehingga efektif. Iya. Saya kira memang kita berharap banyak kepada organisasi yang memang menjadi andalan ya, seperti Ya. ISMI, seperti juga mungkin MUI Iya. dan lain-lain ini yang bisa memang mengangkat tentunya berperan dalam membantu pemerintah daerah mencari solusi terhadap masalah-masalah keumatan bagi masyarakat itu. Ya, saya kira kalau soalnya ini kan tidak juga terlepas dari amal ibadah juga kan. Karena ISMI ini kan seperti saya katakan tadi, banyak juga pihak mengatakan bahwa ini kan gudang pemikir-pemikir. Artinya kalau pemikiran ini kan siapapun memerlukan pemikiran, terutama pemerintah. Artinya kalau Iya, karena memang ketika pemikiran seseorang itu mengajak pada kebaikan, maka nilai kebaikan itu akan menjadi kebaikan secara umum, ya, dan itu akan menjadi amal jariah ya, dan terus mengalir. Dan kadang-kala orang ini kan ada banyak tipe. ya, Ada tipe pekerja. Lalu kemudian, nah di konteks ISMI ini adalah konteksnya adalah konteks pemikir sebetulnya, konseptor gagasan-gagasan ya. dari disiplin berbagai macam ilmu yang dirangkum di dalam keumatan, dalam hal ini umat Islam. Ya. Ya. Arahnya ke sana kan. Itu mungkin dari sisi lain, Ya. umat lain juga punya demikian kan. Di sini sebetulnya kadang-kala kan akhir-akhir ini, Pak Haji, kalau saya melihat, karena ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, nampaknya ini sinergitas ini tidak terjadi. Tidak terjadi. Ketika dia berilmu agama, maka dia fokus di ilmu agama saja. Ya, ya. Tidak lagi dia berbicara soal ilmu-ilmu umum. Padahal bisa kolaborasi. Padahal sangat istimewa kalau berkolaborasi. Iya. Kalau kita melihat sejarah Islam awal dulu Iya. kan, ahli matematik juga dia penghafal Al-Quran, dia Ibnu, kemudian Al-Khawarizmi dan semacam itu. Ini ISMI ini bisa kembali membangkitkan itu sebenarnya semangatnya. Tapi begini Pak Kiai ya, Kiai saja saya panggil Dokter Kiai ya. Ada juga pendapat bahwa ISMI ini kan sebenarnya orang-orang mapan ya. Kan saya termasuk di bidang keilmuannya, juga ada juga yang memandanginya mapan ekonomi juga. Ini. Tapi kenyataannya masih juga banyak yang memikirkan masalah ekonomi. Apakah ini ada pengaruh soal kemapanan ekonomi terhadap satu organisasi, terutama di ISMI? Kalau saya melihat memang awalnya, semangat awalnya tuh, Ya. di zaman Pak Habibie itu kumpulan orang-orang yang sudah sukses awalnya, lalu kemudian mereka punya pemikiran-pemikiran yang ingin mereka salurkan ke Republik ini kan, Ya. lalu berkumpullah mereka Ya. membuat gagasan-gagasan ini, nah, terutama pemikir-pemikir Muslim waktu itu kan, yang ya Pak Habibie waktu itu yang memang betul dalam konteks ini. Nah sebetulnya semangat awal ini jangan hilang. Iya. Jangan- Bagaimana dengan Pak itu? Ya, saya kira Pak Haji memang
Ya sesuai dengan namanya kan cendekiawan muslim, makanya cendekiawan muslim. Ya. Jadi memang dalam hal kinerja di sini saya kira bisa mengambil salah satu peran dari program pemerintah daerah ya. Nah, kalau dulu rasanya Pak Bupati itu kan sering ada menyampaikan program salah satunya dompet harus berisi. Iya, iya, iya. Saya perhatikan memang ISME ini itu ambil peran di situ. Iya. Ambil peran di situ, bagaimana mengeluarkan konsep-konsep pemikiran terhadap potensi daerah yang bisa menjadikan tadi bahwa dompet masyarakat itu bisa berisi. Bisa. Misalnya di bidang pertanian atau apapun. Iya, iya. Kalau sekarang itu kalau kita perhatikan memang bidang pertanian ini kan masih sebagian itu kan masih lahan tidur. Artinya pemikiran itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Iya. Dan saya pikir memang beberapa kali ISME itu melaksanakan seminar itu salah satu fokus itu masalah ekonomi. Ini memang apalagi nanti kan ada percepatan pembangunan, ada juga seminar itu untuk mempercepat pembangunan. Nah, saya kira memang kalau mungkin mengambil banyak peran nanti tidak fokus ya, tidak kelihatan. Jadi kalau mungkin salah satu peran di bidang ekonomi, sekarang bagaimana memang menuangkan konsep-konsep sebagai intelektual, sebagai cendekiawan tadi, sehingga nyata dan program dan konsep-konsep ini bisa dijadikan dimasukkan ke program pemerintah daerah, sehingga kan matching. Nah, sehingga apa yang diperlukan oleh dilakukan oleh ISME ini nampak nantinya. Dan itu kalau kita bicara mungkin kalau pembinaan umat kan sudah ada organisasinya. Mungkin NU, Muhammadiyah, LBII, Jemaah Tabligh, MUI itu kan pembinaan umat. Mungkin BKPRMI, BK Paksi, itu kan pembinaan umat. Mungkin beda-beda audiensnya kan. Nah, ini ISME ini perannya di situ, mengangkat derajat ekonomi rakyat. Nah, ini saya kira akan banyak nyambung dengan berbagai OPD terkait. Sebab seluruhnya itu kan ada program itu. Nah, apalagi kalau mungkin ketua ke depan kan tetap lagi birokrat, itu saya kira akan lebih gampang ya, untuk mematchingkan itu, untuk mungkin mencarikan konsep-konsep sehingga bisa masuk ke program dari OPD. Saya kira memang ini peran ISME. Kita berharap seperti itu. Kalau saya berharap seperti itu. Tadi Pak Iklim menyinggung soal gerbong. Gerbongnya panjang sekali. Tapi kalau bisa ya untuk apa banyak-banyak kalau semuanya tidak berfungsi. Lebih baik sedikit tapi dia berfungsi kelihatan. Pemikir apa yang akan disumbangkan kepada pemerintah. Ini bagaimana mengenai gerbong ini? Apa memang tetap perlu panjang supaya orangnya banyak, pemikiran banyak, atau gimana? Ya ini kita sering salah kaprah tadi. Ya. Ada yang namanya organisasi massal. Nah, mungkin dia memang butuh orang banyak. Tapi kalau organisasi yang sifatnya bukan massal, dia sebenarnya cukup dengan kebutuhan. Nah, sebab pengalaman dari dulu aktivitas di sebuah organisasi orang yang aktif itu paling-paling 25%. Kecuali pada saat ada acara, baru mungkin bisa 80%. Tapi yang mungkin hari-hari yang berpikir, yang melaksanakan tugas itu terbatas. Jadi daripada mungkin orang banyak, nanti juga mungkin kalau ada pembagian misalnya mungkin pembagian seragam biaya besar kan, lebih baik dia dibatasi. Dibutuhkan sesuai dengan kondisi organisasi itu, kemudian juga ruang lingkupnya, dan tentu ini bukan artinya memang supaya ada spesialisasi. Yang nanti seluruh organisasi kita masuk kan, nah, kecuali di penasehat. Kalau penasehat mungkin wajar ya kan hanya sebagai bukan eksekutifnya kan, pada-pada memberikan saran masukan. Saya kira nggak apa-apa itu mungkin yang ada pantas, walaupun dia mungkin ada di berbagai organisasi. Tapi juga artinya pengurus nanti yang ditunjuk, orang-orang yang ditunjuk untuk duduk di pengurusan juga harus ada kesadaran ya untuk menyumbangkan tenaga pikirannya.
Artinya tidak perlu diumpan-umpan ya. Iya, memang Ya. sudah kewajiban sebenarnya kalau memang Ya. kita bersedia duduk di organisasi itu, memang harus meluangkan waktu, meluangkan tenaga dan pikiran. Ya, Nah, jangan cuma saya papan nama, ya, ya. nampang nama. Nah, itu heran ini kalau nanti ada pembagian apa sifatnya kan mungkin materi, Ya. pakai seragam atau apalah. Itu justru kalau tak dapat yang aktif itu ribut juga. Ya, ya. Nah, itu dia faktanya. Padahal itu penyemangat untuk lebih aktif kan. Jadi mungkin Ya. hal-hal seperti itu saya kira ke depannya ya ISMI itu kan sekarang banyak pengurusnya. Tapi yang aktif ya kita tahu terbatas. Tapi ini menurut Pak Iklim atau Pak Dr. Hasan, apakah orang ini memang kita harus ditarik-tarik atau gimana cara-cara merekrut anggota pengurusnya? Sebetulnya fenomena yang terjadi di lingkungan kita, itu organilir ini, bahwa organisasi itu memang kadang-kala kalau kita lihat orangnya orang-orang itu saja Iya, iya. yang terjadi. Nah, ketika kita buka ruang yang lebih lebar, nah ini sebetulnya yang bisa kita lakukan. Masih banyak yang bisa kita, cuma kesempatan mereka tuh untuk mendekat jaringan-jaringan ini yang Iya. tidak terbuka. Misalnya di ICMI kita ingin mengajak bagian lain. Misalnya ada yang kawan-kawan mungkin yang aktif di Unsri misalnya kan, dia orang organilir selama ini tidak pernah tersentuh. Tidak berarti mereka itu tidak ingin bergabung. Ya. Kadang-kadang dari teman-teman saya tuh Ya. kepingin, cuma mereka nggak punya link gitu. Artinya budaya malu-malu kucing itu masih melekat ya. Masih ada. Jadi- Paling tidak kita dipancing diajak dulu. Nanti kan setelah ketua terpilih bentuk permatur. Ya. Permatur ini beri waktu yang cukup mungkin sebulan untuk meneropong yang pantas Ya. ya. Yang memang bisa ada semacam komitmen Iya. meluangkan waktu untuk kepentingan organisasi. Kalau dari perguruan tinggi, Ya. dari berbagai kecuali tadi yang mungkin yang tidak perlu tadi kan yang rangkap jabatan Ya. yang sudah ketua ini kan ya jangan lagi Ya. ketua staris itu kan Ya, bila perlu harus kalau fokus. sudah aktif di organisasi satu, tidak usah lagi ikut lagi untuk apa kan? Lebih baik dia Boleh, kalau dia fokus. memang misalnya itu hanya sebatas pengurus biasa. Oh, Tapi ya, kalau mungkin ya. sudah KSB-nya, jangan kan? Ya, ya. Jadi, Tapi artinya mereka harus berperan aktif juga kan? tapi Tidak cuma iya, mencantelkan nama. Tapi dengan komitmen tadi, Ya. itu buat ada perjanjian kan? Hmm. Itu. Ya. Jadi kita ini memang kita lihat dulu kalau ormas masih butuh orang banyak ya, ya. Konsep ini mungkin perlu nanti dibuka di Musda ya? Iya, termasuk juga yang mungkin sudah jadi pengurus provinsi, Iya. jangan lagi jadi pengurus kabupaten. Iya. Seperti itu. Iya. Iya. Etika kalau vertikal nggak boleh merangkap. Iya. Sebetulnya seperti itu kan. Tapi kalau mungkin ada pengurus MUI, Ya. jadi pengurus ISMI boleh. Kalau dia mungkin dewan penasihat atau dewan pakar mungkin tidak jadi masalah ya. Tapi kalau jadi bidang-bidang atau di KSB Ya, ya. yang kira-kira Ya. yang menjadi kepala-kepala itu lah. Iya. Itu mungkin. Generasi muda kita sekarang ini kelihatannya belum ada yang bangun ya. Itu juga perlu itu kayak Pak Rasan tadi. Iya. Artinya mereka juga perlu diajak. Iya, iya. Perlu diajak, perlu diteropong siapa yang pantas kan. Iya, iya. Memang ada perpaduan antara yang senior, Senior, ya. dewasa, Ya. yang muda. Kita harus berkolaborasi. Artinya tim ketua yang terpilih nanti harus bisa ya mencari orang, kita kasih waktu misalnya dikasih waktu dalam sebulan atau untuk merekrut orang-orang yang Bisa, betul-betul bisa. bisa aktif di ISMI, sehingga ISMI itu betul-betul nanti berfungsi untuk gudang pemikir, memberikan pemikiran kepada pemerintah daerah untuk membangun organilir bangkit lebih sukses. Di ujung waktu mungkin ada saran pendapat dari Pak Dr. Rosan atau Pak Iklim, silakan Pak Dr. ICMI memang kita harapkan untuk ke depan lebih baik dan memberikan sumbangsi yang signifikan, karena kita membutuhkan konsep berpikir yang terstruktur. Kadang-kadang kan yang terjadi itu orang kan memprotes lalu tidak memberikan solusi. Nah, sarana ICMI ini itu adalah merekam apa yang diinginkan masyarakat, lalu keinginannya itu dikonstruk menjadi sebuah Pak Dokter, Ya. saya tertarik dengan pembicaraan protes dan tidak memberikan solusi. Ya. Apakah ke depan nanti ketua kira-kira membuka ruang protes, tapi mereka harus memberikan solusi? Apakah perlu seperti itu nanti ketua yang
akan terpilih. Tidak juga, artinya dia melihat bahwa Ya. ada semacam kegelisahan masyarakat dari aspek apa saja, Ya. baik aspek ekonomi misalnya kan, Ya. kesulitan ekonomi. Nah ini kan kalau kita maknakan bahasa sederhana, gelisah gitu. Ya. Tapi sebetulnya mereka protes. Protes. Kenapa kami kok bisa begini kan? Iya, iya, Nah, disitulah pemikir-pemikirnya harus mencarikan solusinya. solusi. Jadi Iya. harusnya bagaimana ini Iya, iya. didudukkan, lalu barang karena dia ini lembaga dirapatkan, lalu dari sektor pemikir-pemikirnya mencarikan solusi. Iya. Dan di sini letaknya yang tadi yang menyambung ke Pemkab tadi. Artinya memang betul-betul ketua ke depannya diharapkan yang bisa mengakomodir ya. Betul. Semua lapisan, semua Kita pemikir-pemikir bisa yang- mengakomodir Ya. kepentingan rakyat ataupun situasi rakyat yang terjadi, karena kita kan mau bangkit nih. Ya. Kalau mau bangkit kan ya melihat apa yang ada, lalu apa yang mesti kita lakukan. Dilakukan. Kalau tidak pernah ngelihat, mana mungkin kita Ya. mencarikan solusinya kan untuk bangkit lebih lanjut. Ya, Bu Fikrin, silakan. Ya, saya kira Pak Haji memang organisasi ini kan salah satu sarana untuk masyarakat, untuk warga ini kan memberikan kontribusi Ya, ya. terhadap daerah. Melalui organisasi ini kan itu akan lebih bermakna, mungkin akan lebih baik kan. Ya. Nah, karena itu ya semua organisasi, apalagi ISMI ini yang namanya cendekiawan Muslim itu sangat dibutuhkan oleh daerah ini, Ya, ya. sehingga ya mungkin semua masyarakat berperan karena memang kemajuan daerah ini kan bukan hanya 1-2 orang kan, Ya. tapi juga pada seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini sebagai sarana untuk mengabdi pada daerah melalui organisasi ini. Dan kita berharap ISMI ini menjadi salah satu organisasi Ya. yang memang jelas kontribusi kepada daerah kita. Kira-kira itu. Ya. Kalau bisa, demikian perbincangan singkat kami di sore hari ini menjelang Musda ISMI ketiga 2022 di Ogan Ilir. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan sore ini menjadi masukan, saran, pendapat kepada ketua yang akan terpilih dan kepada para pengurus ISMI periode ke depan, sehingga ISMI ini betul-betul menjadi gudang pemikir dan pemikirnya akan diakomodir oleh pemerintah untuk menjadi pembangunan, sehingga Ogan Ilir sukses, Ogan Ilir bangkit akan sukses dengan lebih baik. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.